Pertama, pendahuluan. Pendahuluan dalam jurnal ini menyoroti tentang pentingnya tafsir Al-Quran sebagai upaya untuk menggali makna mendalam yang terkandung dalam kitab suci atau Al-Quran. Di tengah benturan peradaban antara dunia Islam dan kolonialisme pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Al-Qasimi melalui karya tafsirnya Mahasin At-Ta'wil menghadirkan pendekatan tafsir ilmiah dengan cara menghubungkan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Al-Quran dapat berperan dalam ilmu pengetahuan dan menekankan relevansi Al-Quran di era modern ini. Namun, pada pendahuluan di sini lebih berfokus pada deskripsi daripada analisis. Nah, akan lebih kuat jika dicantumkan penjelasan bagaimana tafsir Al-Qasimi ini berperan dalam perkembangan keilmuan di dunia Islam. Dan apa sih yang membedakan tafsir Al-Qasimi ini dengan kitab tafsir yang lainnya? Seperti contohnya tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ketika mencantumkan hadis dalam penafsirannya, hadis tersebut sebelumnya sudah ditahrij terlebih dahulu. Nah, mungkin penulis dapat mencantumkan hal menarik apa yang ada dalam tafsir Al-Qasimi ini, apa yang membedakan tafsir Al-Qasimi ini dengan tafsir yang lainnya, sehingga penulis memilih tafsir Al-Qasimi ini sebagai objek penelitian. Selanjutnya, metode. Peneliti tidak menarasikan secara khusus terkait metode apa yang digunakan dalam penelitian ini, akan tetapi metodenya disatukan dengan pendahuluan, tepatnya di paragraf terakhir. Di paragraf terakhir, penulis menyebutkan bahwa jurnal ini disusun secara deskriptif, mencakup riwayat hidup Al-Qasimi, gambaran kitab tafsirnya, sejarah penulisan, metode, karakteristik, sumber, dan contoh penafsiran. Jurnal ini lebih fokus kepada pengumpulan informasi dibandingkan analisis yang mendalam. Cukup informatif, namun metodenya terbatas. Jika dilakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan metode komparatif atau analisis, maka dapat menambah wawasan mengenai keunikan dari tafsir Al-Qasimi ini dibandingkan dengan tafsir yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari karyanya Al-Qasimi, yang mana Al-Qasimi belajar secara otodidak dengan difasilitasi perpustakaan oleh ayahnya, dan juga dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh yang ditemuinya pada tahun 1904. Pertemuan ini membuat Al-Qasimi mengganti gaya bahasa sajak dengan prosa dalam karya-karyanya. Nah, selain Abduh, pemikiran Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah juga mempengaruhi pemikirannya Al-Qasimi. Nah, Al-Qasimi pernah dituduh mendirikan mazhab baru, yaitu mazhab Al-Jamali, dan ditangkap pada tahun 1313 Hijriah, yang pada akhirnya dibebaskan. Nah, setelah itu Al-Qasimi menetap di Damaskus, fokus mengarang kitab dan mendalami ilmu pengetahuan serta hingga akhir hayatnya. Nah, kesimpulan dari kitab tafsir Mahasin At-Ta'wil karya Jamaluddin Al-Qasimi, salah satu tafsir yang signifikan dalam pengembangan metode penafsiran modern. Nah, Mahasin At-Ta'wil dikenal karena pendekatan Al-Qasimi yang komprehensif dan juga metodologis. Al-Qasimi menggabungkan beberapa disiplin ilmu dalam penafsirannya, termasuk ilmu tafsir, hadis, fikih, bahasa, tasawuf, dan juga sejarah. Nah, kemudian tafsir ini juga mencakup 17 juz dan pertama kali dipublikasikan oleh Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah di Kairo. Nah, secara keseluruhan, kitab Mahasin At-Ta'wil tidak hanya berfungsi sebagai tafsir Al-Quran saja, tetapi juga sebagai karya yang mendorong pembaruan pemikiran kritis dalam studi Islam. Kemudian ada hasil diskusi. Di sini ada beberapa titik yang menjadi aspek kritik dari karya Al-Qasimi. Yang pertama ada pendekatan sosial, yang mana Al-Qasimi sering menggunakan ayat-ayat sosial dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dalam isu pembagian warisan bagi wanita, ia mencoba menyesuaikan penafsirannya dengan kondisi sosial masyarakat pada masanya. Namun beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini bisa mengaburkan makna asli teks
dan terlalu dipengaruhi oleh konteks sosial yang berubah-ubah. Kemudian juga penolakan terhadap taklid. Al-Qasimi menentang taklid buta dan menyerukan dibukanya pintu ijtihad. Meskipun dianggap sebagai langkah progresif, beberapa kritikus berpendapat bahwa penolakannya terhadap taklid ini bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam praktik ibadah, terutama bagi umat yang kurang mendalam pemahamannya tentang ijtihad. Dan juga tuduhan terhadap masa baru yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada beberapa aspek yang menjadi titik dari kritik karyanya Al-Qasimi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.